Tahun 95 silam, ada perkara bagus di Amerika, yaitu perkara O.J. Simpson, seorang olahragawan yang didakwa telah membunuh istrinya sendiri. Jaksa tentu berbekal hasil kerja penyidik membawa hasil uji forensik. Hasil uji forensik itu ditunjukkan kepada juri dan juga kepada hakim dengan pesan satu: percayalah juri, percayalah hakim, hasil uji forensik ini membuktikan tak ada lain tak bukan yang melakukan pembunuhan itu adalah saudara terdakwa O.J. Simpson. Apakah hakim serta-merta percaya? Hakim justru pada persidangan itu memberikan kesempatan kepada pihak terdakwa, yaitu O.J. Simpson dan penasihat hukumnya, coba kalian lakukan cross examination terhadap barang bukti itu. Setelah dilakukan pemeriksaan tandingan atau cross examination oleh pihak terdakwa, maka berikutnya kepada juri dan kepada hakim diperlihatkan dua versi uji ilmiah. Satu versi dari pihak jaksa, satu versi dari pihak terdakwa. Awalnya publik Amerika Serikat meramal karena hakim, jaksa, polisi ada dalam mata rantai sistem peradilan pidana, maka hitung-hitungan di atas kertas, hakim akan percaya pada hasil uji forensik dari pihak polisi. Terjadi kegegeran luar biasa, karena ternyata hakim mengatakan, juri juga mengatakan, barang bukti yang sudah dilakukan uji forensik oleh pihak penyidik mengalami 3C. Compromised, sudah diatur sana, dicocok-cocokkan sini dan seterusnya. Corrupted, sudah dipotong di sana, dipenggal sini dan seterusnya. Dan yang ketiga, contaminated, bahwa barang bukti itu tidak lagi steril tapi sudah terkontaminasi. Hilirnya apa? Ternyata juri, hakim lebih percaya pada hasil uji forensik yang dilakukan oleh pihak terdakwa. Vonis hakim apa? Bebas O.J. Simpson. Ada 3 pembelajaran penting dari perkara atau dari persidangan O.J. Simpson ini. Pertama, apa yang diperagakan di ruang sidang itu menjadi salah satu persidangan yang meletakkan dasar bagi psikologi forensik untuk membangun efficacy norma efikasi. Saya tidak tahu bagaimana menerjemahkannya, tapi elaborasinya seperti ini. Psikologi forensik, tanda petik secara usil, jahil, dan tengil, mengatakan bahwa sesungguhnya kita bisa menilai kualitas putusan hakim bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan legal dan sejenisnya. Tapi kualitas putusan hakim justru bisa kita tangkap pada seberapa jauh hakim di dalam putusannya bisa memahami, mengkritisi, dan mengambil sintesis atas perspektif keilmuan non-hukum di ruang sidang. Saya membayangkan menegakkan efficacy norm ini susahnya minta ampun. Saya pernah berbincang dengan hakim. Saya tanya, boleh saya tahu, Bapak Ibu mempelajari ilmu psikologi berapa tahun? Berapa semester? Berapa mata kuliah? Berapa SKS? Rata-rata menjawab hanya 2 SKS. Itu psikologi. Lalu saya bertanya, seberapa jauh ya, dengan segala hormat ini, Bapak Ibu akan memutuskan nasib manusia berdasarkan perilaku dan proses mental mereka ketika melakukan pidana. Tapi dengan pemahaman dan pelajaran psikologi yang hanya 2 SKS, seberapa jauh Bapak Ibu hakim akan bisa memahami kompleksitas perilaku dan proses mental orang yang melakukan pidana? Barangkali pertanyaan yang sama bisa diajukan. Bapak Ibu hakim yang saya hormati, berapa tahun, berapa bulan, berapa mata kuliah, berapa SKS Bapak Ibu belajar tentang telematika, tentang digital, tentang fotografi, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau dengan segala hormat, hakim-hakim kita tidak cukup punya pengetahuan untuk memahami, mengkritisi, dan mensintesis perspektif keilmuan terkait perkara ini, maka izinkan saya untuk bertanya-tanya. Seandainya mekanisme efficacy norm itu ditegakkan, bagaimana kualitas hukum atau kualitas putusan hakim nantinya terkait 3 orang ini? Berkualitaskah atau tidak? Karena saya tidak begitu yakin bahwa hakim-hakim kita selaku sarjana hukum telah mempelajari bidang keilmuan non-hukum, yaitu digital, telematika, matematika, dan seterusnya pada kadar yang memadai. Itu pembelajaran pertama. Pembelajaran yang kedua, dari persidangan O.J. Simpson itu kita tangkap bahwa ternyata hakim menegakkan fairness terkait akses kedua belah pihak terhadap barang bukti atau objek perkara. Ketika saya hadir sebagai ahli dalam persidangan kasus Subang atau juga kasus Cirebon, hal ini saya pertanyakan. Seberapa jauh otoritas penegakan hukum kita, baik itu polisi ataupun nantinya hakim, memberikan akses yang setara kepada kedua belah pihak untuk melakukan uji dan uji tanding, examination dan cross examination terhadap objek yang disebut sebagai ijazah Pak Jokowi itu. Fairness-nya ada atau tidak? Kalau sekiranya di ruang sidang nanti hakim tidak memberikan kesempatan yang setara bagi examination dan cross examination, bagi hasil uji forensik oleh penyidik dan uji forensik oleh pihak terdakwa, maka izinkan saya untuk bertanya lagi. Lantas fairness-nya di mana persidangan itu nanti? Saya bertanya, apakah pernah dilakukan uji pembanding forensik oleh pihak luar? Saya tidak akan pukul rata, tapi dari persidangan-persidangan yang pernah saya hadiri sebagai ahli, harus saya katakan tidak ada cross examination. Tidak ada atau tidak pernah ada? Dari persidangan yang saya hadiri sebagai ahli, tidak pernah ada. Tidak ada. Ya, artinya Anda tidak pernah menemukan itu. Tidak pernah menemukan itu. Artinya hasil uji forensik semata-mata mengandalkan satu pihak, yaitu dari pihak penyidik saja. Terdakwa tidak diberikan kesempatan. Dulu Mas Desmond pernah melakukan uji pembanding waktu Jessica, karena ahli. Kan tadi saya katakan Mas Iman, di persidangan yang saya hadiri. Artinya memungkinkan ketika ini dilakukan nanti uji pembanding. Makanya saya bertanya, saya tentu berharap di ruang sidang nanti akan diberikan fairness ke barang bukti atau ke objek perkara.
penyidik, jaksa sudah melakukan uji forensik, maka agar ada fairness di situ, sepatutnya terdakwa pun diberikan kesempatan untuk melakukan cross examination atau uji tanding terhadap barang bukti atau objek perkara itu. Walaupun statusnya terdakwa misalnya. Tepat. Belajar dari kasus O.J. Simpson tadi, ternyata ada fairness untuk kedua belah pihak. Pelajaran ketiga. Mas Roy tahan diri dulu Mas. Dengan segala hormat saya berharap tidak interupsi. Oke. Yang boleh menginterupsi saya hanya Mas. Jangankan yang lawan, yang sama saya dirima aja. Megang mic-nya saya anggap sudah ancang-ancang. Siap. Oke, silakan. Poin yang ketiga. Dari kasus atau dari persidangan O.J. Simpson itu, ternyata juri dan hakim lebih percaya terhadap uji saintifik pihak yang sudah didudukkan di kursi pesakitan. Hakim, juri, ternyata teryakinkan bahwa hasil kerja kolega sesama otoritas penegakan hukum, yaitu jaksa, polisi, berikut laboratorium forensiknya, hasil kerja mereka terhadap barang bukti sudah mengalami compromised, corrupted, dan contaminated. Itu artinya, jangan kecil hati. Ruang sidang nanti semoga tetap memberikan peluang kepada kita semua untuk pada akhirnya sampai pada sebuah simpulan. Hasil uji saintifik manakah yang kita percaya? Sampai pada simpulan ujungnya, apakah ini ijazah asli atau palsu adanya?